Pernah nggak sih kalian download aplikasi bajakan, terus ngerasa, wah main banget nih. Tapi sadar nggak, kadang yang di-download itu sebenarnya masalah, bukan solusi. Maka dari itu, ada pentingnya untuk kita memahami apa saja yang termasuk pelanggaran dan tata cara penggunaan software produk TIK. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan segera menjelaskan pelanggaran dan penggunaan software produk TIK. Berikut adalah pembahasan kita kali ini. Pertama, pendahuluan untuk memahami gambaran topik kali ini. Kedua, konsep yang membahas dasar-dasar software serta etika penggunaan dan pelanggaran penggunaan. Ketiga, studi kasus sebagai contoh nyata di lapangan. Dan terakhir, kesimpulan dari seluruh pembahasan. Pendahuluan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK kini menjadi bagian penting dalam kehidupan modern. Hampir semua aktivitas, baik belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga hiburan bergantung pada berbagai jenis perangkat lunak atau software yang kita gunakan setiap hari. Namun, di tengah manfaat besar yang diberikan software, masih banyak terjadi pelanggaran dalam penggunaannya. Contoh, seperti pembajakan, penggunaan tanpa lisensi resmi, dan penyebaran software secara ilegal. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya merugikan pengembang, tetapi juga melanggar aturan hukum yang berlaku. Karena itu, penting bagi setiap pengguna untuk memahami etika dan aturan hukum dalam penggunaan produk TIK. Dengan begitu, kita dapat menggunakan software secara benar, menghargai hak cipta, dan menghindari pelanggaran yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun moral. Pada bagian konsep ini, kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan software sebagai produk TIK. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program yang dibuat untuk mengatur bagaimana perangkat keras bekerja. Tanpa software, perangkat seperti komputer, ponsel, atau mesin otomatis tidak dapat menjalankan fungsinya. Jadi, software ini menjadi komponen penting dalam teknologi informasi karena memungkinkan perangkat bekerja secara terstruktur sekaligus memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ada etika dalam penggunaan software. Etika sangat penting karena software merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh hukum dan memiliki nilai ekonomi. Pertama, kita harus menghargai hak cipta dan lisensi. Artinya, setiap software memiliki aturan penggunaan yang harus kita patuhi. Kita tidak boleh menggunakan atau menggandakan software secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan lisensinya. Kedua, jika kita tidak mampu membeli software berlisensi, kita dapat memilih alternatif seperti open source atau freeware. Banyak software gratis yang legal yang bisa digunakan dan juga memiliki fitur yang cukup lengkap. Dengan cara ini, kita tetap bisa bekerja secara profesional tanpa melanggar aturan. Ketiga, kita tidak boleh mendistribusikan software tanpa izin dari pembuatnya, dan juga menyebarkan software bajakan atau membagikan file instalasi tanpa lisensi merupakan tindakan ilegal dan dapat merugikan pengembang software. Jadi, etika penggunaan software bertujuan untuk menjaga penghargaan terhadap karya orang lain, sekaligus memastikan penggunaan teknologi berjalan secara aman dan bertanggung jawab. Pada sheet ini, kita membahas konsep mengenai pelanggaran penggunaan software dalam konteks legal aspek produk TI dan komunikasi. Pelanggaran pertama adalah pembajakan atau piracy. Ini terjadi ketika seseorang menggandakan atau membagikan software tanpa izin pemilik hak cipta. Contohnya, ketika mengunduh Windows atau Microsoft Store dari situs tidak resmi lalu menginstalnya tanpa membeli lisensi asli. Tindakan ini merugikan pengembang dan termasuk pelanggaran hukum. Berikutnya adalah cracking, yaitu memodifikasi program agar dapat digunakan tanpa lisensi resmi. Misalnya, menggunakan aplikasi editing berbayar seperti Adobe Photoshop yang telah di-crack sehingga bisa dipakai tanpa membayar. Walaupun terlihat gratis, ini tetap ilegal. Kemudian ada sharing lisensi, yaitu memakai satu lisensi untuk banyak pengguna tanpa izin. Contoh kasusnya tuh misal sebuah kantor membeli satu lisensi software, tetapi dipakai oleh seluruh karyawan, padahal lisensinya hanya untuk satu komputer atau satu pengguna. Pelanggaran terakhir adalah penggunaan software bajakan di lingkungan perusahaan atau lembaga pendidikan. Contohnya,
Misal sekolah menginstal aplikasi pembelajaran berbayar menggunakan versi bajakan karena ingin menghemat biaya. Walaupun tujuannya positif, ini tetap melanggar aturan. Nah, melalui contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahwa pelanggaran software bukan hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga bisa membahayakan keamanan data, menurunkan reputasi, dan bahkan merugikan pengembang. Pada slide ini, saya akan menjelaskan salah satu studi kasus terkait aspek legal software, yaitu kasus pembajakan software desain grafis. Dalam contoh ini, terdapat sebuah perusahaan desain berskala kecil yang menggunakan software berbayar seperti Adobe Photoshop, tetapi tanpa lisensi resmi. Tindakan tersebut masuk pelanggaran hak cipta, dan akhirnya perusahaan tersebut dikenakan denda serta mengalami kerugian dari sisi reputasi. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa penggunaan software ilegal tidak hanya sekedar melanggar hukum, tetapi juga dapat berdampak buruk secara finansial dan mencoreng citra profesional suatu perusahaan. Setelah mengalami konsekuensi tersebut, perusahaan akhirnya beralih menggunakan software legal seperti Affinity Designer atau bahkan software open source seperti GIMP atau GIMP. Langkah ini diambil agar mereka dapat bekerja dengan aman tanpa resiko terkena pelanggaran hukum di kemudian hari. Dari studi kasus ini, dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan terhadap lisensi software sangat penting, baik bagi individu maupun perusahaan. Selain menjaga integritas dan profesionalitas, penggunaan software legal juga menjadi investasi untuk menghindari dampak hukum dan kerugian jangka panjang. Berikut ini adalah kesimpulan dari studi kasus tersebut. Yang pertama ada pelanggaran legal software. Pelanggaran terhadap software produk TIK merupakan tindakan tidak etis dan melanggar hukum. Tindakan seperti ini menggunakan software bajakan atau menyebarkan lisensi tanpa izin dapat merugikan pengembang dan membahayakan pengguna. Karena itu, penting untuk selalu memastikan bahwa software yang digunakan adalah versi resmi. Nah, kedua ada pemahaman penting. Pengguna wajib memahami hak cipta dan peraturan lisensi software. Dengan mengetahui aturan lisensi, pengguna bisa memahami batasan pemakaian, apakah software boleh dipakai untuk bisnis, dibagikan, atau hanya untuk penggunaan pribadi. Pemahaman ini membantu menghindari pelanggaran yang tidak disengaja. Ketiga, bertanggung jawab. Menggunakan software secara legal dan bertanggung jawab, serta memanfaatkan alternatif open source bila memungkinkan. Sikap bertanggung jawab mencerminkan penghargaan terhadap karya orang lain. Selain itu, software legal dan open source juga biasanya lebih aman, stabil, dan mendapatkan pembaruan resmi. Nah, yang terakhir ada tujuan pemahaman. Dengan etika penggunaan yang baik, perkembangan TIK dapat berjalan sehat dan berkelanjutan. Ketika pengguna memahami aspek legal dan menerapkannya, maka ekosistem teknologi menjadi lebih tertib. Hal ini mendukung inovasi, keamanan data, dan keberlanjutan perkembangan teknologi di masa depan. Sebagai penutup, dari materi yang sudah kami sampaikan, mulai dari pendahuluan, konsep dasar aspek legal software, hingga studi kasus nyata yang terjadi di lapangan, dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan terhadap legalitas software merupakan hal yang sangat penting dalam dunia teknologi saat ini. Penggunaan software yang legal tidak hanya melindungi kita dari risiko hukum, tetapi juga menunjukkan profesionalitas, integritas, serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi informasi. Semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman baru dan membuka wawasan kita semua mengenai pentingnya aspek legal dalam penggunaan software. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan paparan singkat dari kita semua. Terima kasih.